guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal nge-review sebuah buku. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dulu, share, dan subscribe kalau lo belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya supaya lo gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar buku. Oke, jadi hari ini gue bakal nge-review sebuah buku novel fantasi. Judulnya Storm, karya Brigid Kemmerer. Buku ini guys adalah buku pertama dari 5 buku yang ditulis oleh Brigid Kemmerer di seri Elemental. Untuk buku keduanya itu judulnya Spark, buku ketiganya judulnya Spirit, keempatnya Secret, dan yang terakhir Sacrifice. Nah, untuk buku pertama ini sendiri, ini tuh udah diterbitin di negara asalnya dari tahun 2012, dan untuk di Indonesia udah secara legal didistribusikan versi terjemahannya oleh Mizan Fantasi dari tahun 2013. Ya, jadi yang gue pegang sekarang ini guys, ini versi terjemahannya ya. Dan gue udah beli buku ini tuh dari sekitar udah lama banget. Mungkin 6-7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Nah, waktu itu tuh gue ke toko buku. Dan kebetulan toko buku itu lagi ngadain obral cuci gudang. Of course, pecinta novel kayak gue nggak mungkin ngelewatin kesempatan kayak gitu dong. Dan ya, gue ketemu sama novel ini. Tapi jujur, gue baru baca novel ini tuh beberapa bulan kemarin guys. Ya sekitar bulan September lah ya kemarin. Nah, jadi ceritanya dulu waktu gue beli, gue tuh nggak punya waktunya guys. Karena gue lagi padet-padetnya persiapan untuk masuk kuliah. Jadi gue nggak ada kesempatan dan waktu untuk baca buku selain buku pelajaran gue. Terus gue lupa deh sama buku ini karena udah disimpan. Terus gue fokus sama kuliah sampai gue lupa. Dan baru kemarin gue bongkar-bongkar lagi rak buku lama gue, dan astaga, gue nemuin buku ini, gue belum baca. Ini buku tuh udah sampai kuning-kuning kayak gini guys kalau kelihatan. Ini tuh bukan karena kotor dipakai, kan bukan karena kotor dibaca ya, tapi emang karena kelamaan disimpan akhirnya dia jadi berjamur kayak gini. Dan akhirnya ya udah gue baca kan. Terus gue amazed banget karena ternyata ceritanya sekeren itu guys. Kalau diinget-inget guys, sebenarnya yang bikin gue tertarik sama buku ini itu bukan dari covernya. Karena ya kalau kita biasanya ke toko buku, hal pertama yang kelihatan kan di mata kita pasti covernya kan, baru kita ambil untuk baca. Dan kalau ternyata nggak bagus, kita taruh lagi. Cuman kalau ini memang murni kebetulan ada di tumpukan paling atas aja. Karena kalau gue perhatiin ya, ini covernya, ini kan yang cetakan pertama. Menurut gue cover yang cetakan pertama ini kurang eye catchy sih, biasa aja lah, standar. Bagus oke, tapi ya nggak se-yang eye catchy itu banget gitu. Beda sama yang kalau teman-teman bisa lihat atau mungkin bahkan teman-teman punya, untuk cetakan berikutnya, gue nggak tahu cetakan keberapa, tapi covernya itu lebih bagus dan lebih cocok lah, lebih sesuai dengan nuansa ceritanya. Pokoknya lebih oke. Cuman yang ini tuh menurut gue biasa aja sih. Tapi gimana kemudian akhirnya gue beli buku ini, itu karena gue baca sinopsisnya. Dan dari sinopsisnya gue langsung berpikir bahwa kayaknya ini buku bakal keren kalau dibaca. Dan ya gitu deh, akhirnya gue ambil novel ini. 4 bersaudara Merrick memiliki anugerah 4 elemen berbeda: air, angin, api, dan tanah. Mereka selalu berusaha agar tidak mencolok dan tidak menarik perhatian para pemandu yang setiap waktu siap membawa para pengendali elemen yang dianggap mengancam keselamatan manusia. Namun, kehadiran Tyler dan Seth, musuh keluarga Merrick, memperkeruh keadaan. Mereka terus berusaha memancing amarah Merrick bersaudara dengan alasan pembalasan dendam keluarga. Merrick bersaudara hampir selalu bisa menghindari segala masalah hingga saat Becca hadir di tengah pertikaian mereka. Chris yang jatuh cinta pada Becca tidak bisa lagi mengendalikan kekuatannya setiap kali dirinya harus menyelamatkan Becca. Dan ketika Chris berusaha mengendalikan kembali kekuatannya, segalanya telah terlambat karena sang pemandu telah mencium kekuatan mereka. Dari sini kita udah bisa langsung paham ya bahwa novel ini tuh menceritakan tentang beberapa orang yang memiliki kekuatan super gitu, yang bisa mengendalikan elemen air, angin,
api, tanah, udah kayak Avatar ya. Dari sinopsis ini kita bisa nangkep nih bahwa sebenarnya ada dua konflik utama yang disorot di dalam novel ini. Yang pertama yaitu antara Merrick bersaudara sebagai pengendali elemen dengan para pemandu. Yang kalau kita bisa bayangin nih, kayaknya para pemandu ini selalu mengawasi Merrick bersaudara dan bahkan kayaknya dikejar-kejar gitu loh. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa konfliknya semakin keruh karena adanya perselisihan antara Merrick bersaudara dengan keluarganya Seth dan Tyler. Tapi di bawahnya dijelasin bahwa Merrick bersaudara hampir selalu bisa nih menghindari segala masalah. Sampai nongol nih karakter BK. Menurut gue ada sebuah keunikan dari buku ini. Kalau tadi kita udah simak sinopsisnya, kita bisa mengira-ngira bahwa karakter utama dari novel ini adalah Merrick bersaudara, atau setidaknya salah satu dari antara mereka berempat. Tapi ternyata setelah gue baca dari awal sampai akhir, buku Storm ini menceritakan tentang BK dalam perjalanannya menemukan atau menguak lah jati dirinya. Jujur gue pribadi ngerasa gak nyangka, tapi teman-teman gak perlu khawatir karena walaupun di buku Storm ini protagonisnya adalah BK, tetapi keseluruhan dari seri Elemental yang ditulis oleh Brigid Kemmerer semuanya fokus ke menceritakan tentang Merrick bersaudara. Kalau di buku pertama ini fokusnya menceritakan tentang awal pertemuan BK dengan Chris Merrick, dan di buku ini juga diceritakan mengenai keluarga Merrick, siapa Merrick bersaudara itu dan terutama siapa Chris Merrick itu. Di sini juga diceritakan tentang Merrick itu kekuatannya apa, terus BK itu sebenarnya kenapa, dan apa yang memicu konflik terjadi. Itu semua pengenalan dimuat di dalam buku pertama ini. Kemudian yang membuat buku ini juga menjadi novel yang menarik adalah karena sebenarnya secara kasar kita sedang membaca kisah cinta antara BK dengan Chris Merrick, tapi semuanya dibalut dalam fantasi yang mana interaksi antara BK dan Chris Merrick itu tumbuh seiring dengan keterlibatan mereka dalam situasi-situasi supranatural. Selain itu, gue juga salut sama penulis Brigid Kemmerer ini karena beliau bisa menggambarkan situasi dan karakter di dalam novel ini dengan sebegitu detailnya dan apik banget. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain seolah-olah berada di dalam ceritanya banget, dan kita bisa benar merasakan adrenalinnya secara nyata gitu. Ceritanya juga menurut gue unpredictable banget karena sepanjang membaca buku Storm ini gue gak bisa nebak nih selanjutnya apa, selanjutnya gimana, dan bahkan gak jarang gue tuh terkecoh dengan plotnya. Novel ini tuh bener-bener membawa gue untuk menerka-nerka terus, kayak kayaknya si karakter A ini jahat deh. Tapi setelah maju dikit nih ceritanya, ternyata bukan, ternyata B yang mencurigakan. Terus kayak ternyata juga bukan gitu loh. Jadi bener-bener kita nggak bisa predict, dan semuanya itu baru terungkap di menjelang akhir novel. Jadi menurut gue buku ini worth banget untuk dibaca, dan gue juga mengkategorikan buku ini sebagai low fantasy karena menurut gue no effort banget, mikirnya nggak perlu gimana-gimana banget, ya light reading aja gitu. Dan gue sendiri udah menamatin buku ini tuh dalam waktu 1,5 hari lah kurang lebih. Itu pun udah kepotong dengan berbagai aktivitas lainnya. Dan kalau disuruh rating sih, gue akan kasih nilai 8,5. Nah, buat temen-temen nih yang udah tertarik untuk baca, belum pernah baca buku seri Elemental dari Brigid Kemmerer ini, kalau gue sih sekarang nggak yakin ya lo bisa temuin di sembarang toko buku. Soalnya selain karena buku ini tuh udah jadul banget, menurut gue buku ini juga termasuk buku yang underrated, jadi kayak jarang juga orang yang cari gitu. Tapi kalau lo mau baca versi originalnya, lo bisa temuin seri Elemental ini di Kindle. Terakhir kali gue cek, kayaknya harganya itu kalau dirupiahin sekitar 400 ribuan sih. Tapi worth banget karena dengan 400 ribuan itu lo udah dapet semua bukunya, maksudnya 5 buku dari seri Elemental ini. Oke, segitu aja guys review buku hari ini. Thank you so much for watching and see you on the next episode. Bye bye.